Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Adabul Alim al-Muta'alim untuk al-babur rabi', yaitu bab yang keempat fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyaikhihi wa rufqihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu fi durusihi, di dalam pelajaran-pelajarannya, wa ma ya'tamiduhu, dan apa yang menjadikan pedoman, ya, ma'asyaikhi wa rufqihi, pedoman bersama guru dan teman-temannya. Apa saja itu yang harus dilakukan. Jadi menuntut ilmu itu nggak boleh acak, ada urutan-urutannya. Apa dulu sih prioritasnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan wa fi salasata asyara. Ya. Di sini dalam bab yang keempat ini ada 13, ya, salasata asyara nau'an. Salasata asyara nau'an, ada 13 macam minal adab, ya. Jadi ada 13 macam adab. Al-awwalu, yang pertama adalah ayyabda'a bi fardi ainihi wa yuhassilu awwalan arba'ata ulumin. Yang pertama, tadi kan ada 13, ya. Ada 13. Yang nomor 1 itu ayyabda'a bi fardi ainihi, yaitu memulai dengan fardu ain. Fardu ain adalah perkara yang wajib dijalankan untuk semua orang. Menuntut ilmu itu fardu ain, ya. Beda kalau fardu kifayah, wajib. Ya, sesuatu yang wajib bisa bila dijalankan oleh sebagian orang aja, yang lain gugur kewajibannya. Berbeda kalau fardu ain. Maka fayuhassilu awalan arba'ata ulumin. Maka yang pertama akan menghasilkan 4 ilmu. Jadi adabnya, etikanya, yang pertama ada 13 etika ini, menuntut ilmu. Ya, dalam mempelajari pelajaran itu, yang nomor pertama itu adalah fardu ain, harus semua orang harus mempelajari itu. Dan yang pertama ini akan menghasilkan 4 ilmu. Ilmu apa itu yang harus dipelajari? Jadi 4 ilmu itu nomor 1 yang diutamakan. Yang pertama adalah ilmu zatil aliyah, ilmu mengenai tentang zat Allah yang maha tinggi. Ilmu tauhid yang nomor 1. Ilmu keimanan yang prioritas utama kita menuntut ilmu. Mana tadi? Wa yakfihi ayya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun anin naqaisi. Dan ilmu zat Allah yang maha tinggi tadi mencukupi seseorang apabila dia berkeyakinan, ya, i'tiqad bahwa sesungguhnya Allah itu maujudah, Allah itu ada. Ya, harus yakin bahwa Allah itu ada. Qadimah adalah zat yang pertama kali sebelum ada makhluk. Itu Allah yang paling pertama. Baqiyatun atau baqiyah, yang kekal. Beda kalau manusia atau segala makhluk. Uluman 'alaiha fan. Ya, seluruh orang yang ada di muka bumi ini akan binasa. Kecuali Allah. Munazzahun 'anil naqaisi. Allah itu suci dari kekurangan-kekurangan, terbebas dari kekurangan. Allah itu maha lebih, maha segala-galanya, nggak ada kekurangan Allah itu. Ya. Mutassifatun bisifatil kamalat. Mensifati zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna.
Kalau manusia itu kan mencari kesempurnaan, tetapi sesungguhnya nggak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, 4 adab pelajaran, 4 adab. 13 adab dalam mempelajari ilmu itu, nomor satunya akan melahirkan 4 pelajaran. Yang pertama, ilmu tauhid. Nah, seseorang kalau sudah meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu maujud, ada, kemudian meyakini Allah itu yang maha terdahulu, qadim, maha kekal, dan maha suci dari kekurangan-kekurangan, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, itu adalah yang paling utama. Harus keimanan dulu. Yang kedua, wa ilmu sifat, ya, ilmu Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah. Kita yakin dulu, setelah yakin kemudian kita juga harus tahu sifat. Kita kan kenal dulu sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi ila akhirnya. Ya, sifat 20 itu apa? Allah itu gambarannya memiliki 20 sifat itu. Wa yakfihi ayataqida anazzatal aliyata muttasifatun bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami. Ya. Cukuplah bagi seseorang yang menuntut ilmu itu meyakini bahwa sesungguhnya zat Allah itu, zat Allah yang maha tinggi itu mutasifatun, disifati. Sifat Allah apa? Tadi kan Allah maujud, ada. Allah zat yang paling terdahulu, Allah kekal, ya. Allah terbebas atau suci dari hal-hal, dari kekurangan-kekurangan. Maka Allah juga punya sifat kudrah berkehendak, kudrah maha kuasa. Bil kudrati maha kuasa, wal iradati maha berkehendak. Allah itu maha menguasai segalanya. Wal iradati juga Allah maha menghendaki. Jadi ketika Allah perintahkan kita menuntut ilmu, menunaikan ibadah, mendirikan ibadah sholat, menunaikan zakat, misalkan, Allah ada tujuan, ya. Wal ilmi, dan Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan itu Allah maha mengetahui. Wal hayati, Allah maha hidup. Wasam'i, Allah maha mendengar. Wal basari, Allah maha melihat. Wal kalami, dan Allah maha berfirman. Wa inzada wa inzada biro hinaha minal kitabi was sunnah. Nah, maka ketika kita sudah meyakini zat Allah itu memiliki kemampuan, ya, kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, ya, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, itu harus ditambahi dengan mengetahui dalil-dalilnya, ya, harus tahu dalil-dalilnya. Nanti kalau bicara kitab tauhid ya pasti ada dalilnya. Allah maujud itu dalilnya apa? Itu minal kitab wa sunnati, baik dari kitab Al-Quran maupun dari sunnah, ya. Karena memang ketika diketahui bahwa Allah itu maha kuasa, innallaha qadirum, ya, misalkan sungguhnya Allah maha kuasa, itu ada dalilnya seperti itu. Fahuwa kamalul ilmi, maka itulah ilmu yang sempurna. Ilmu sempurna meyakini aja ya sudah cukup. Tetapi kalau ingin sempurna lagi, di samping meyakini Allah maha Allah kuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, itu dibarengi dengan dalil. Jadi agama itu ya dalil dengan dalil. Ada referensinya, ada rujukannya. Enggak cuman konon katanya, enggak. Ya. Makanya kemarin juga saya singgung terkait dengan hal-hal yang sudah biasa dilakukan kemudian ditinggalkan. Itu jangan hanya konon, itu harus tinggalin. Siapapun orang yang ngomong, siapapun ustadznya yang melarang misalkan, itu harus menjelaskan alasannya apa, referensinya apa, ya. Kemarin waktu acara akikah di rumah Pak Dayat Zaibuddin terkait dengan latihan korban yang warga masyarakat dulu kan, ada 10.000, ada 15.000, 25, 50 misalkan, dikumpulin dapat kambing 1.
dengan niat untuk semua. Itu kan dikiaskan dari Rasulullah pernah memotong korban, membawa 2 ekor domba, satu diniatin untuk diri beliau sendiri, yang satu untuk umatku yang nggak mampu korban. Latihan korban kan. Tapi kan beberapa tahun udah nggak ada sekarang latihan korban. Dulu kan orang yang nggak mampu itu nyumbang, kumpulin nanti dibeliin apa. Gitu. Berpahala nggak? Berpahala. Ya kalau memenuhi standar sih belum ya, tapi berpahala. Nah, seperti itu. Sama kayak orang akikah. Nungguin mampu, anaknya banyak belum ada yang diakikain. Ya mampunya 1 ekor, udah 1 ekor untuk sekeluarga. Berpahala nggak? Berpahala. Orang niat baik kok berbagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian supaya sempurna itu dibarengi dengan dalil. Itu yang ilmu yang kedua. Jadi adab yang pertama itu harus menghasilkan 4 ilmu. Ya, adab belajar itu ada prioritas. Prioritas ulama 4 ilmu ini. Ya, ilmu tauhid, atau ilmu keimanan, ya. Kemudian asalisu ilmu fikih. Ilmu fikih itu nomor 3. Ya. Misalkan ada pertanyaan, loh, Al-Qur'annya gimana ini? Kok belum belakangan? Nanti ada. Bukan kok berarti lo tauhid aja belum kuat ya, belajar Al-Qur'an bacanya pintar tapi gak yakin adanya Allah, ya percuma kan? Nah, tauhid itu dulu. Masalah itu ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Wa yakfihi ma yatqanu bihi ta'atahu min taharatin wa sholatin wa siyamin misalkan. Dan cukuplah seseorang itu belajar kepada untuk apa? Wa yakfihi ma yutqanu. Ya, ma itu bermakna sesuatu adalah ilmu. Ya. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang menyempurnakan apa? Ketaatan seseorang. Ya, asalisu ilmu fikih wa yakfihi, dan ilmu fikih itu akan mencukupi ilmu untuk menyempurnakan ketaatan seseorang atau ketaatannya min toharotin, bagaimana cara bersuci, wasolatin, bagaimana cara sholat yang benar, wasiyamin, dan bagaimana puasa yang benar. Wa ingkana lahu malun, ya, ta'allama ma yajibu alaihi fihi, ya, ma yujabu, ya, ini mabni majhul. Wa ingkana lahu malun, dengan ilmu fikih itu supaya orang juga bisa mengetahui kalau dia memiliki harta, itu ta'allamu, ya, ta'allama ma yujibu, mengetahui apa yang wajib alaihi fihi, apa yang wajib atasnya di dalam harta itu. Harta yang kita miliki kan gak semuanya milik kita. 2,5%-nya adalah milik du'afa, ya, milik orang-orang yang lemah, ya, milik fakir miskin. Kalau nggak mempelajari ilmu fikih nggak tahu. Makanya ada zakat, kitab zakat itu kalau udah sampai 1 nisabnya ya harus mengeluarkan zakat. Wala yakdamu ala amrin hatta ya'lama hukmallahi ta'ala fih, ya. Jangan mendahului sesuatu, ya, suatu perkara sehingga dia tahu tentang hukum Allah di dalam perkara itu. Ya, artinya kita belajar ilmu kalau belum tahu mana sih yang harus diutamakan lebih dulu, ya jangan dilakukan, tetapi kita cari tahu dulu. Nah, hal tersebut waqad dzakara zalika kullahu al-Imamul Ghazali, ya. Dan telah Imam Ghazali telah menyebutkan tentang hal itu semuanya. Ya, maksudnya pertama ilmu tauhid, keimanan. Tauhid itu mengesahkan Allah, keimanan itu percaya. Ya, orang nggak ada kepercayaan ini kan. La imana liman la sholat ta'ala. Nanti itu kalau udah iman harus ditindaklanjuti, difolafi dengan yang lain. Ya, seperti hadis Nabi, la imana liman la sholat ta'ala, wala sholat liman la zakat ta'ala. Ya. Tidak ada keimanan yang sempurna kalau dia udah yakin percaya sama Allah tapi nggak mau sholat. Tidak sempurna juga sholatnya seseorang, sholatnya rajin tapi udah wajib zakat nggak ngeluarin zakat. Nah, itu harus di follow up terus, ya. Yang penting kan sholat ibadahnya rajin, ibadah milih-milih, ya kan. Dan kita harus mengakui itu, karena biasanya ibadah yang badaniyah itu
nggak begitu berat. Tetapi kalau ibadah yang berkaitan dengan maliyah atau harta benda berat. Apalagi semakin gede, semakin berat. Ya, seperti itu. Orang disuruh sholat, disuruh ngaji, jarang orang nolak. Ya paling juga saya belum ada waktu atau belum sempat dan lain sebagainya, tapi pasti mau. Kamu nggak sholat, saya juga mau sholat. Tapi kalau apa namanya terkait dengan kau nggak mau ngeluarin zakat, beda itu. Nggak semuanya terima. Ya, bisa hanya dengar saja, tapi nggak dilakukan. Ya, hal itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, dan juga Wasaidu Abdullah bin Tahir, ya, Sayyid atau Habib Abdullah bin Tahir dalam kitab Fi Sulamit Taufiqi. Sulam Taufik itu kitab fikih di sana. Bidayatul Hidayah juga sama. Rahimahumallah. Semoga keduanya Imam Ghazali dan Sayyid Abdullah bin Tahir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasani. Nah, ini adab yang kedua. Tadi adab yang pertama harus prioritas 4 pelajaran tadi, 4 ilmu. Wasani ayat ba'a fardhu ainihi bita'allumihi kitaballahil aziz. Belajar belajar Al-Quran ini masuk ke adab kedua. Adab pertama adalah tauhid lah ya. Tauhid dan tata cara kita beribadah. Ya. Sementara yang kedua barulah mengikuti. Ayat ba'a fardhu ainihi, hendaklah menyertai, mengikuti fardu ainnya menuntut ilmu tadi. Ilmu tauhid, ilmu keimanan, terus ilmu fikih, ya, bita'allumihi kitaballahil aziz, dengan mempelajari kitab Allah, Al-Quran, karena sumber ilmu semuanya dari Al-Quran. Kenapa kok bukan Al-Quran didahulukan? Yaitu tadi alasannya, kalau Al-Quran ditaruh di depan tapi ilmu tauhidnya belum matang, nggak repot. Orang yang keimanannya kuat, diomelin gurunya, disalahin juga gak bakalan marah. Coba kalau baru belajar atau ditegur dikit aja, mutung besok. Tawing itu kerjaannya itu ditegur dikit aja. Karena imannya belum kuat. Coba kalau imannya udah kuat, digembleng, diomelin, ditegur, diapain, ya gak apa-apa. Nah, jadi mau belajar. Nah, oh ya. Ya, harus belajar Kitabullahil Aziz. Kemudian fayatqanahu itqanan jayyidan. Ya. Kemudian kalau mempelajari Al-Qur'an, kitab Allah itu fayatqanahu, mengukuhkan ya, menguatkan lagi, itqanan jayyidan, dengan keyakinan yang kuat. Ketika kita bertauhid, beriman kepada Allah, ditambah dengan baca Al-Quran, supaya keimanan kita ini tambah matang, tambah jayyid, tambah kuat. Kemudian wayajtahida fi fahmi tafsirihi, bersungguh-sungguh memahami penjelasan Al-Quran. Pertama baca aja dulu, bacanya udah bagus, tajwidnya bagus, baru tafsirnya. Tafsir Al-Quran itu supaya kita tahu. Namanya wahyu Allah itu kan ada asbabun nuzul, latar belakang. Yang melatar belakangi kenapa Allah menurunkan firman-Nya ini, kan ada dasarnya. Rasulullah mungkin mengalami ini, ada penyebab sesuatu, dan Rasulullah nggak bisa mengambil kebijakan atau keputusan, turunlah firman Allah, ayat Allah. Nah itu tafsir setelah membaca, bacaannya dulu yang bagus. Ini bacaannya belum bagus, sudah belajar ngapalin Quran, ya, padahal hafalannya belepotan, misalkannya nggak bagus juga. Wasairi ulumi, dan semua ilmu yang kaitannya dengan Al-Quran. Ada ilmu tafsirnya, ilmu tajwidnya, ilmu yang lain-lain. Kita harus ilmu qiraahnya, baca aja dulu. Kalau masalah nanti cara bacaannya bagus enggaknya, ini kan bacaannya belum ada pakai qiraah, ini baca aja kan. Ya nanti kalau udah bagus dilagu-laguin dah. Ini panjang pendeknya nggak jelas karena udah dilaguin padahal tajwidnya belum bisa. Ya maaf.
Contoh ini Mas Jito misalkan, ada lagunya itu sebenarnya, cuman lagunya nggak pas pada panjang pendeknya tajwid, sarokat. Padahal kalau itu dipasin gitu, ya orang biar bacaannya bagus, kalau tajwidnya ini ya amburadul jadinya. Sementara kita ini standarnya baru standar baca aja lah, baca aja udah nggak pakai laguin, ya maksudnya nggak dibaca secara kayak qiraah. Kemudian apalagi fa innahu aslul ulumi wa ummuha. Karena kenapa kok nomor 2-nya ini belajar Al-Qur'an, juga tafsirnya, juga ilmu-ilmu yang kaitannya dengan Al-Qur'an. Salah, udah masuk. Termasuk ilmu Al-Qur'an adalah asbabun nuzul tadi. Asbabun nuzul itu hadis yang meriwayatkan kenapa ayat ini turun. Imam Jalaluddin Asyuti itu mengumpulkan, dan beliau mengakui nggak semuanya ayat itu beliau menemukan latar belakangnya. Ya kan, mencari data sumber kan susah. Pernah dengar nggak waktu turun wahyu ini Rasul lagi ngalamin apa sih gitu. Jadi nyari sumbernya nanti dicatat, oh ini dulunya begini. Contoh misalkan latar belakangnya turun wahyu, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rasulullah lagi ngimamin sholat, kemudian ketika Rasul membaca surat Al-Fatihah kayak anak kecil, para sahabat ini ngikutin bareng lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan dulu kan anak-anak kecil kayak saya gitu kan, anak kecil yang gitu baca Fatihah kan. Ya. Kemudian turunlah itu ayat, maka Rasul sampaikan, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, ya, fastami'u dengerin, wa angsitu diem, jangan ngikutin. La'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bacaan Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Kita dengerin. Setelah imam baca surat, baru kita baca Fatihah. Jangan barengin bacaan Fatihah imam, apalagi didengerin. Nah, itu salah satu asbabun nuzul. Terus lagi, kenapa? Karena itu adalah asalnya ilmu dari Al-Quran. Ilmu fikih ya dari Al-Quran, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu sorof, semua itu ilmu yang ada itu adalah berawal dari Al-Quran. Termasuk ilmu tauhid tadi dari Al-Quran, karena pakai dalil kan dari Al-Quran. Wa ummuha, karena Al-Quran adalah induknya ilmu. Wa ahammuha, kadang Al-Quran adalah ilmu yang paling penting. Tapi kenapa kok di nomor 2 kan? Bukan di nomor 2 kan. Keyakinan dulu kita benahi, barulah ilmu-ilmu yang lain. Kenapa kok bukan Al-Quran dulu malah fikih? Lah bacaan Qurannya bagus, tata caranya sholat yang bener nggak? Ini kan percuma. Nah seperti itu. Bukan kok membelakangin Al-Quran, padahal Al-Quran adalah ilmu yang paling penting, bukan. Tetapi ada skala prioritas. Summa yahfadzu min kulli fannin mukhtasaran. Ya. Setelah baca Al-Quran, fikih sudah, tauhid sudah, Al-Quran sudah, ya. Kemudian menghafal segala cabang-cabang ilmu, kullu fan. Ya, fan itu kan ilmu-ilmu macam-macam ya. Cabang ilmu mukhtasaran yang pendek-pendek. Ngapalin lah cabang ilmu yang pendek-pendek. Mungkin kalau mau ngapalin Al-Quran juga yang surat-surat pendek dulu ya. Saya dulu bukan nggak pingin hafal Al-Quran, saya takut menjaganya ya, karena kata kiai saya, menjaga hafalan itu lebih berat daripada ngapalinya. Kalau sudah dihafalin, udah hafal terus nggak dijaga, nggak didres, nggak baca terus menerus ya, nggak mutawamat qiraah, dihafalin lupa, hilang kan ya. Contohnya aja pelajaran-pelajaran yang dulu gitu, kalau nggak diingat-ingat lupa ya. Beda apalagi kita memprediksi, tapi ya bukan berarti ini melarang kita menghafal Al-Quran ya, enggak, boleh, tapi bahaya. Dulu kalau kata kiai saya, kalian kan anaknya orang kampung,
Orang kampung ngapalin Quran, terus kerjanya tani. Terus kapan ngapalinnya? Menjaga hafalan itu kapan? Nah, kalau para kiai-kiai, anaknya kiai itu kan memang waktunya santai aja. Jadi sambil duduk ini baca terus ini ngapalin supaya nggak lupa. Ya. Makanya di sini sumayahfaza min kulli fannin ya mukhtasaran. Menghafal segala cabang-cabang ilmu yang pendek. Yajma'u fihi baina torfaihi ya, dimana hafalan yang pendek tadi terkumpul dua sisi ya, fil hadisi wa ulumihi. Nah, misalkan kalau kita belajar hadis yang pendek-pendek, hadisnya matannya misalkan an-nazafatu minal iman, meskipun ini hadisnya statusnya dhaif. Dhaif itu lemah. Yang lemah bukan hadisnya, tetapi penyampai hadis, ya, perawinya atau sanadnya yang menjadi lemah. Tetapi kalau untuk fadhailul amal, keutamaan beramal boleh. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, misalkan. Ya masa orang suruh jorok? Ya, enggak kan, ini kan memotivasi hal-hal yang baik kan? Hadis dhaif itu tidak boleh digunakan untuk menentukan ini halal atau haram, enggak boleh. Harus hadis yang sahih kalau yang itu mah. Tapi kalau untuk memotivasi orang, boleh. La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Ya, tidak sempurna sholat seseorang tetangga masjid sholatnya gak di masjid. Ini dhaif. Tapi untuk memotivasi supaya orang mau sholat di masjid. La sholata kalau misalkan bahasa kasarnya kan nggak sah sholat seseorang bagi tetangga masjid yang gak sholat di masjid, bukan gitu. Ya, sholatnya ini dhaif, lemah perawinya. Ini untuk memotivasi supaya orang sholat di masjid. Sholat kan orang laki-laki yang terbaik di masjid. Tapi bukan berarti kalau sholat di rumah nggak boleh, ya boleh, ya kan? Kita kan punya alasan, misalnya kita ingin jamaah sama anak kita, sama istri kita. Kalau di masjid kan biasa jamaah sama orang itu beda loh. Kalau saya rasain jamaah sama anak, sama istri gitu, sama ngimamin jamaah umum gitu beda. Ya, beda. Kemudian mana tadi? Nah, misalkan wal usula ini belajar dua asal daripada ilmu. Usula ini adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Makanya habis tauhid harus fikih, karena ini dua ilmu itu harus klop, dua mata sisi. Misalkan tauhidnya saja dipelajarin, fikihnya enggak, ya enggak balance, enggak imbang. Keimanan hatinya ini cuma tata cara beribadah enggak tahu, kan ribet. Saya mah yakin banget, cuman saya mau ini enggak ngerti gimana ya. Makanya kan ada keimanan, ada juga tata cara pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya adalah fikih. Ya. Kalau tadi makanya ada dua pasang ilmu hadis matannya, kemudian juga ilmu hadis matannya, ilmu hadisnya. Macam ilmu hadisnya termasuk sahih, hasan, gharib, dhaif atau mauquf misalkan, itu kita harus tahu ya. Tapi bukan saat ini saya jelaskan yang sahih seperti apa ya, yang hasan seperti apa, yang gharib itu seperti apa, yang mauquf seperti apa, yang misalkan dhaif seperti apa ya. Wa nahwi wa sorfi. Kalau belajar nahwu ya harus ada sorofnya. Ya, kalau nahwu nggak ada sorofnya repot. Ya, kita misalkan contoh ya, sorof itu kan rangkaian kedudukannya jadi apa? Kata dasarnya A misalkan, nanti kedudukannya jadi fi'il madhi, pekerjaan yang sudah lewat, fi'il mudhari, ya, fi'il kerjaan yang baru saja dikerjakan, atau fi'il amar, pekerjaan yang nanti baru mau dikerjakan, itu berubah. Nasara misalkan, nasara itu menolong, tapi nasara ini fi'il madhi, ya, jadinya telah menolong artinya. Yang suruh fi'il mudhari, pekerjaan yang baru dikerjakan. Yang suruh adalah sedang menolong. Jadi kan saat udah lagi pas jalanin. Nah, gitu. Unsur, kerjakanlah, berarti belum dikerjain.
Jadi kerjaan yang akan baru mau dikerjain gitu. Kalau misalkan dirangkai kedudukannya, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Ya, nasoro itu kalau fi'il madhi. Ya kalau fi'il mudhari misalkan yang suruh, yang suroni, yang suruh, yang suruna, yang suroni, ya tang suru, tang suroni, tang surna, nah, begitu. Jadi satu orang harus bagaimana, itu sorob namanya. Atau rangkaian ke atas, kedudukannya jadi fi'il, jadi fa'il. Fi'il itu adalah kerjaannya, fa'il orang yang mengerjakannya, maf'ul yang dikerjakan, misalkan nasoro yang suruh nasron, wa mangsoron, wa dzaka mangsurun, ya itu ila akhirnya, ya unsur latangsur, mangsoron, mangsorun, mingsorun, misalkan. Jadi ada yang baris ke kiri, ada yang ke bawah. Nah kalau ke bawah tadi, ya itu namanya ilmu sorob. Kalaupun saya jelasin kayaknya bingung pastinya. Makanya kalau udah tahu gitunya, nah misalkan kayak hal seperti ini asal kata dasarnya apa? Ya, semua rangkaian bahasa Arab yang kita pelajari ini ada kata dasar. Ya, ada kata dasar. Dan kamus bahasa Arab itu susah, nggak kayak kamus-kamus yang lain. Ya, kamus bahasa Arab itu dicari dari kata dasarnya nggak ada. Ya, kita cari dari apanya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis misalkan kan dari huruf ya kan. Kalau A ya B B. Bahasa Arab enggak. Kamus bahasa Arab. Nah, baik. Makanya kalau ada nahwu ya sorobnya iya. Kalau nahwu misalkan contohnya apa? Innallaha, ada kata inna, harfun nasbin, huruf nasab. Enggak bakalan ada innallahi atau innallahu, enggak ada. Kalau inna ya Allah, karena huruf nasab ya. Kerjaannya apa inna wa akhwatuha itu? Inna dan teman-temannya itu apa kerjaannya? Kalau dia nempel di kata, Allah kan kata dasarnya Allahu, bukan Allah, bukan Allahi. Bisa berubah hu atau hi itu karena ada apa di depannya. Contoh, innallaha, karena inna itu huruf nasab, tarfaul isma, tansibul isma wa tarfaul khobar. Innallaha belakangnya pasti sami'un alimun, karena isim Allah itu isim, nama Allah, nama kan, makanya innallaha. Terus khobarnya yang kabar tentang Allah itu apa? Sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Beda sama kerjaannya kana wa akhwatuha ya. Kalau kana terus ada Allah, nggak ada kana Allah, nggak ada kana Allahi, nggak ada. Pasti kana Allahu. Makanya kalau tahu bahasa Arabnya, tahu ilmu nahunya gitu, nggak lihat tulisan ada yang salah bacaan kita ngerti, karena nggak begitu. Nah beda, ini kebalikannya. Kalau inna wa akhwatuha itu tugasnya adalah tansabul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merafakkan khobarnya, kabarnya ya. Sementara kalau kana wa akhwatuha tarfaul isma wa tansibul khobar, dibalik, merafakkan atau dhammahkan isim Allahnya tadi dan menasabkan atau membaca fathah khobarnya. Kalau kana Allahu ya kana Allahu sami ambasiro ya. Sesungguhnya bahkan dan adalah Allah itu sami mendengar, basiro maha melihat, seperti itu. Maka harus ada ilmu nahwunya, ada sorobnya. Yang ketiga, wala yusghiluhu, bukan yang ketiga, maksudnya selanjutnya, wala yusghiluhu zalika kullihi an dirasatil Quran. Meskipun demikian, jangan sampai kita mempelajari menghafalkan kitab hadis dan ilmu hadis, kemudian mempelajari kitab tauhid, kitab fikih, nahwu, sorob,
kemudian kita disibukkan atas itu semua untuk nulis Al-Quran. Jangan. Ngaji kayak sekarang ini, adabul alim maupun ta'lim, jangan lebih diutamakan daripada baca Al-Quran. Makanya dari dulu saya terapkan Al-Quran dulu, baru ilmu yang lain. Kalau untuk ini, katakanlah setiap ngaji ada ceramah di mana pergi terus, ngaji Al-Qurannya cuma sekali doang, kalau malam Senin doang, di rumah nggak baca misalkan. Jangan. Prioritas kalau untuk bacaan, untuk deres ya, untuk diulang-ulang bacaannya ya Al-Quran. Wa ta'ahudihi, dan menjaganya, menjaga hafalannya, menjaga bacaan Al-Quran itu harus dijaga. Jangan, kita kan kalau mau jujur paling rajin baca Al-Quran bulan apa? Ramadan doang kan. Bisa khatam itu ini. Setelahnya minimal, makanya ada one day one juz, odos misalkan, satu hari satu juz ya. Kalau sekiaman sekali baca kita selesai, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak kuat sekali baca ya nggak apa-apa, dibiasakan itu. Atau nggak pakai juz-juzan deh. Juz itu kan ada 9 lembar ya, pakai ain aja. Pokoknya sehari itu satu ain saya usahakan baca. Pagi nggak bisa pagi ya, tengah hari nggak bisa tengah hari, sore nggak sore, malam usahakan baca sendiri, dideres ya. Makanya wa ta'ahudihi, ya menjaga bacaannya. Wa mulazimatihi, merutinkan, dirutinin, jaga bacaannya, dirutinin. Ini kayaknya habis membaca di sini, ini di rumah kok jarang. Nah, begitu. Jadi yang benar itu enggak, meskipun sedikit harus dibaca. Ya, saya itu ada one day one juz itu ngikut 3 grup, ada grup 5, ada grup 3 sama grup 8. Ya, kita laporan nanti. Kalau misalkan udah selesai lapor, ini saya udah baca juz ini kan di list. Ini untuk minggu ini, tapi bukan one day one juz, ini mingguan. Mingguan. Jadi di juz 5 misalkan saya juz 2, di juz ini ya saya baca laporan, kholas, udah selesai saya baca. Nah, seperti itu. Memang harus dipaksa kita melazimkan atau membiasakan, merutinkan sesuatu. Kalau nggak dibaca, rewel. Wirdan minhu, sebagai wirid. Namanya wirid itu kan dilakukan, waroda itu kan, misalnya wirid itu diulang-ulang ya. Ya kalau kita rutin kan berarti diulang-ulang. Kulla yaumin, tiap hari. Ya kan tiap hari misalkan satu ain. Kayaknya satu ain mah nggak lama sih, paling 5 menit ya. Tapi kalau nggak dibiasain berat itu, meskipun ini ya. Betul, Bet. Padahal baca Al-Quran, saya lihat di medsos itu ya Allah, ada yang orang jualan sambil nunggu pembeli baca Quran. Ya di mana aja kesempatan. Daripada David misalkan ngerokok kagak, ya kan, ngopi kagak, nungguin anak buah lagi ngerjain, bacalah. Sekarang baca, karaoke dia malah, masya Allah. Ya karaoke iya, baca juga iya, nggak apa-apa. Wal yahzar min nisyanihi ba'da hafzihi. Ini kalau terkait dengan hafalan tadi, berhati-hatilah ya. Min nisyanihi, kita melupakan Al-Quran ba'da hafzihi, setelah ngapalin. Makanya ini bahaya. Nah kalau nggak kita ulang-ulang lagi bacaan kita kan lupa nanti. Faqad warada fi ahadisu nuzajiru anhu. Dan sungguh banyak diriwayatkan hadis-hadis terkait pengancaman, mengecam orang yang udah hafal, ngapalin tapi terus nggak dilestariin. Wah, saya dulu Al-Quran hafal 9 juz, 10 juz, tapi sekarang udah hilang. Lah karena nggak dilazimkan hafalannya itu, ya. Wa yastaghila bi syarhi tilkal mahfuzat, ya. Dan hendaklah kalau sudah menghafalkan itu, ya kita mencari penjelasan itu hafalan. Kalau hadis misalkan ini penjelasannya apa tentang ini ya, ya. Jangan cuma ngapalin doang tapi terus nggak ada kesibukan lain untuk memperdalam hafalannya atau pengetahuan tentang hafalannya. Alal masyayikh, maksudnya bisa tilkal mahfuzat alal masyayikh. Kita sibuk dengan minta misalkan sama guru, ini kalau saya hafal ini itu apa sih kegunaannya, ya. Insya Allah kalau yang dibaca itu hampir banyak yang hampir lah ya, nggak semuanya, karena bahasa Arab Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab yang lain. Jadi yang dibaca itu kalau kita tahu artinya sambil dibacain, sambil dengerin sama makut-makut, oh
karena kita tahu artinya itu. Makanya kayak model tadi walahmul khinzir itu kan daging babi artinya. Nah, jadi seperti itu. Terus itu tadi nanya lah ke guru, saya ngapal ini apa sih, misalkan surat Al-Qiyamah misalkan, tanya itu apa maksudnya. Al-Qiyamah itu kan hari kiamat, surah yang menjelaskan dengan kondisi hari kiamat misalkan. Wal yahzar minal iktimati fi dzalika 'alal kutubi ibtidaan. Ya, dan berhati-hatilah minal iktimat fi dzalik, berpegangan dengan itu semua alal kutubi ibtidaan, pada kitab yang pertama kali dipelajari. Jadi apa yang kita pertama kali kita pelajari ya berhati-hati. Ya artinya kalau pelajarin doang terus nggak ada tindak lanjutnya, itu maksudnya. Artinya belajar langsung ada tindak lanjutnya dikit lagi biar sudah. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa aksanu ta'liman lahu wa aksaru tahqiqan fihi. Nah, ini juga hendaklah berpegangan dengan buku kitab yang akan pelajari. Artinya apa ya yang saya harus pelajari ini? Terus kepada siapa? Wayatami itu dan berpegangan juga fi kulli fannin, dalam setiap macam atau setiap cabang ilmu itu kepada orang, kepada orang huwa, di mana dia itu aksanu ta'liman, lebih bagus pengajarannya. Jadi bahasa kasarnya gini, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini kan beda kitab. Ini ada Adabul Ta'lim adabnya. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kita harus pilih-pilih pelajaran, kita harus pilih-pilih guru. Nah, kita berpegang teguh kepada guru yang lebih baik cara pengajarannya dan lebih banyak telitinya, orang yang teliti dan memang paham. Kita belajar ilmu fikih sama orang yang nggak paham fikih, repot. Ya, Wahyu, misalkan sarjana SE apa ST, sarjana teknik. Kita belajar misalkan sama Wahyu belajar ilmu fikih, ya nggak cocok. Kalau ilmu tentang IT misalkan wajar ya. Artinya sesuaikan dengan fun-nya, ya. Dia kan masing-masing banyaklah ustadz-ustadz itu kan ya, kayak misalkan katakanlah saya bisa belajar fikih bisa, tafsir bisa, hadis bisa gitu, tapi kan ada yang paling lebih menguasai gitu loh. Jadi belajar juga sama. Misalkan Ustadz Sandi emang ahlinya ya sholawatan, hadroh, ya kesono. Lah kalau belajar sholawatan, hadroh sama saya ya kagak bisa, orang menabohnya aja nggak ngerti. Misalkan disesuaikan pada man huwa aksanu ta'liman lahu wa aksaru tahqiqan fi. Nah, sekarang kan banyak juga belajar ilmu tafsir kepada ustadz, tetapi yang dibaca bukan tafsir, Quran biasa. Maaf, ini kalau sekedar mengkritisi untuk kebaikan kan boleh. Ustaz Yusuf Supriyatna misalkan, kan Quran biasa begini, terus beliau jelasin sendiri. Itu bukan ilmu tafsir namanya. Kalau ilmu tafsir ya ilmu tafsir dibuka. Biar kita ini penjelasannya tidak ngelantur dari penjelasan ulama. Kita kan bukan ulama. Ya, kita mengira-ngira. Terus Ustaz siapa ini yang minggu pagi Al-Quran juga dipegang, bagus, bacaannya bagus, penyampaiannya bagus. Cuman kalau nggak megang tafsirnya ya suka ngelantur namanya orang. Ya buktinya waktu zaman menjelang pemilu, pilpres, ayat apa harusnya bukan untuk itu dipakai dalil untuk itu. Nah seperti itu, bahayanya seperti itu. Makanya hati-hati nyari guru itu. Ya meskipun bagus, tapi apa yang dipelajari? Kalau membahas tafsir, lihat tafsir nggak itu yang dipegang. Kayak Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgab misalkan, Riyadhus Shalihin, pegang kan kitabnya Riyadhus Shalihin, ya begitu, artinya sesuai. Ya. Kemudian wa yura'iya fil masyayikhid-din wal ilma wasyafaqqata wa ghairaha. Ya. Kemudian juga hendaklah memperhatikan kepada guru, ya guru agama. Kita maksudnya lihat dulu guru agamanya ini sejauh mana pemahamannya. Terus dia ini fatnya itu apa, keahliannya apa. Kita lihat-lihat dulu.
Sekedar pertama-tama kan kalau belum tahu kan gurunya ini apa ahlinya, ya ikutin aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya kok ini misalkan ahli fikih bahas tauhid misalkan, ngantur kan? Karena nggak begitu paham tauhid, terus belatar ke sana kemari nggak boleh. Ya, ya guru agama yang nomor satu. Kemudian guru ilmu, kemudian juga wasafakoh. Nah, jadi nyari guru itu yang mengajarkan agama dengan baik, ya, mungkin dengan fikihnya, tafsirnya, wal ilma dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian wasafakoh, guru yang mengajarkan kasih sayang. Kalau kita ada guru provokatif ya, kalau ceramah itu ngajakin orang berantem, demo, ngajakin itu, jangan yang begitu-begitu, nggak usah diikutin. Maaf, kita kan habaib aja, kayak model HRS ya, Habib Rizik Syihab, terus kayak siapa, Habib Bahar Smith, jangan diikutin. Apa ilmunya yang didapat? Cuma teriak-teriak doang, jelekin ini, jelekin itu. Siap apa jihad, siap mati meninggalkan istri. Nah, apa itu? Yang model begitu jangan. Habaib atau kiai misalkan ada terus ngajarin orang yang nggak baik, kan di sini kasih sayang. Kita harus prioritaskan tentang agama, tentang ilmu-ilmu agama yang lain, ya. Tentang agama maksudnya ilmu keimanan atau tauhid. Ilmu itu maksudnya ilmu agama, ada fikih, ada nahwu, sorof dan lain sebagainya tadi, ada Al-Quran. Kemudian ilmu untuk kasih sayang, misalkan beda pemahaman ya jangan terus kita musuhin, kurang ajar ini. Mengcounter boleh tapi memusuhi nggak boleh, kan punya imam sendiri, punya ini ya. Jadi kalau saya begitu, makanya kalau di medsos saya mengkritisi habaib, mengkritisi kiai, mengkritisi wahabi, pokoknya yang ini boleh kritis, bukan karena dengki, bukan ya, untuk menyadarkan jangan begitu. Dakwah itu ya bi akhlakil karimah, dengan akhlak-akhlak. Saya bagaimana kurang dulu itu saya kan muhibinnya HRS dulu waktu belum masuk ke ranah politik, belum jelek-jelekin ini, belum menghina Gus Dur. Kemana aja saya kalau di depan. Dan beliau itu saking semangatnya itu kan muncrat terus ludahnya cerot-cerot sampai ke saya, karena paling depan kan udah ngaku ini. Nah, dulu memang agama benar yang disampaikan, kalau sekarang udah tercampur ya. Nah, saya bukan menjelekkan beliau, bukan. Cuman cara dakwahnya yang model begitu, utamakan lah, cari yang lain yang sejuk ya, kayak Gus Baha misalkan, Uwas atau Uwah ya, Ustaz Hadi Hidayat dan yang lain. Dikit lagi. wal ya'khud minal hafdi wasyarhi ma yumkinuhu, dan hendaklah mengambil atau membuat hafalan dan penjelasan itu mayumkinu yang memungkinkan, wayutikuhu dan yang dia mampu. Jangan terlalu ini bacanya aja mati pletot udah niatnya ngapalin Quran. Nah itu kan maksain diri misalkan. Mampu nggak kira-kira nantinya? Diukur dengan kemampuan diri. Saya dulu mau masuk pesantren ngukur diri. Waduh, kalau di sarang Mbah Maimun misalkan, pertama di sono hafalannya banyak banget. Di Kajen Mbah Sahal Mahfud, Al-Mahfullah, ya, dua-duanya kan udah wafat dua-duanya. Hafalannya juga banyak banget. Takut nggak mampu saya. Saya nyari pesantren yang ada hafalan, tapi nggak di ini kan ada target kan di pesantren itu. Ada yang sehari itu harus hafal berapa ayat Al-Quran, tapi ditarget nanti kalau ini disorokin gitu. Nah yang gitu karena saya ngukur mungkin saya nggak mampu, lebih baik nyari hafalan yang ringan. Nah kita juga sama, belajar juga yang ringan-ringan aja. Bacanya belum lancar, pinginnya membaca banyak aja. Yang udah lancar-lancar aja bacanya dikit. Kita ini kan bukan mau dulu-duluan khatam, tapi lancar. Kalau lancar, ya, kalau kata kiai dulu, guru-guru saya itu, Fatihahnya lancar, semuanya akan lancar. Ini kan rata-rata yang belum lancar kan makharijul huruf, menyebutkan huruf satu persatu antara J sama Z aja susah. Ya, Jakarta dibaca Jakarta misalkan ya. Auzu dibaca auzu pakai Z. Ya,
Sadaqallahul azim, mana beda zat, mana bisa bot, mana beda eh, apa za, ini harus bisa bedain makharijul huruf. Tapi jangan patah semangat, pelan-pelan saya benain dikit-dikit. Ya. Kayak ain itu rata-rata masih alif-alif juga. Ya. Alaihi dibaca alaihi aja kan beda. Ya. Ya, kalau Al-Qur'an itu bahayanya atau bahasa Arab itu repotnya itu beda harokat, beda arti. Inna, misalkan inna atau dibaca inna, beda. Kalau inna saja nggak panjang itu sesungguhnya, tapi kalau inna sesungguhnya kami, nah, beda kan. Contoh apa lagi ya, banyaklah contoh lah ya, itu ada gambaran. Jadi kenapa kalau yang panjang pendek dan lain sebagainya, kadang-kadang panjang mat itu menandakan untuk 2 orang, kalau dibaca pendek kan 1 orang cuma ya. Muslimun 1 orang Islam, muslimani ada ma-nya panjang, 2 orang Islam. Muslimuna ada wawuh non belakangnya, itu banyak orang Islam jamak. Itu masalahnya. Muslimun, muslimani, muslimuna 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas, berarti banyak. Makanya muslimin, wal muslimat itu orang Islam semuanya, ya. Tapi kalau muslimani berarti cuma orang Islam 2 orang. Misalkan jaa zaidani. Kalau jaa zaidun, Zaid datang sendirian dia. Tapi kalau jaa zaidani, 2 Zaid datang. Jaa zaiduna, banyak Zaid datang, rame-rame. Nah, itu. Satu lagi, nah tadi kan kita harus membuat standarisasi hafalan. Ya, ibaratnya daya ingatnya itu kecil, pinginnya hafalan banyak. Ya, bacanya ini kadang-kadang kita bukan saling melemahkan, karena memiliki kelebihan, memiliki kekurangan masing-masing. Santai saja, ya kan? Santai saja. Nggak usah buru-buru. Dari dulu, bukan zaman sekarang, dari dulu juga ada. Dulu anaknya Pak Haji Musdiono itu kalau diajarin sedikit suruh berhenti nggak mau. Padahal bacaannya amburadul, namanya waktu belajar. Enggak, saya mau duain, begini lah. Kita pegel, dengerinnya pegel, udah bacaannya ini disalahin susah. Nah, kalau santai gitu dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh ya, bukan suatu teguran, bukan. Ngukur diri. Kayak nadi gitu. Saya nggak tahu apa ngukur diri, apa emang takut salah banyak terus sedikit udah gitu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kemudian min ghairi iksarin mamallin, ya. Jangan nggak ngukur diri kemudian terlalu banyak sehingga menjadi bosan, ya. Ini kayak Nadi baru latihan ngaji di sini, itu kemudian ngikutin tawing yang udah biasa keliling kemana-mana ngikutin, nggak sampai sebulan juga besok udah nggak datang lagi. Lah udah bosan karena dikit-dikit dulu, 1 aja rutinin dulu, nanti pindah lagi lah. Kalau tawing kan udah rutin di sono. Nah beda tawing mah. Ya jangan ngikutin gitu, supaya nggak bosan-bosan. Malah taksirin, jangan juga terlalu males juga, sedikit aja saya cuma 1, nggak mau nambah lagi. Ya nanti pendapatannya, pencapaiannya ya wala taksiri makholin ya juduhu taksir, ya. Nanti pendapatnya ke pencapaian ilmunya juga dikit. Sama, ya. Dulu waktu di pesantren, saya itu kan punya kiai sendiri. Di pesantren saya itu kiainya 3, kakak beradik. Kiai Muammar, Kiai Mu'alim, Kiai Muzir. Yang 2 udah wafat, Kiai Muammar, Kiai Mu'alim, tinggal Kiai Muzir. Harif. Terus pelajaran di pesantren itu ya banyak udah, tetapi kitabnya kan itu. Sementara di pesantren yang lain enggak jauh lah, adalah 200-300 meter ada pesantren lagi, kitabnya lain lagi yang dibaca. Saya pingin kitab pelajaran kiai saya juga pingin mendapatkan pelajaran kitabnya kiai saya, kiai sana. Jadinya keliling ke ini, enggak cuma ngandelin 1 pesantren yang saya tinggal, enggak. Kalau yang model begitu juga banyak, akhirnya ilmunya terbatas.
Ilmu yang didapat dari pesantren itu aja, tapi nggak dapat ilmu lain dari pesantren yang lain. Nah begitu sama, ya. Jadi meskipun ngaji di sini boleh lah, ngaji di masjid boleh, ngaji di mana dan lain sebagainya, ya. Mungkin itu aja untuk sementara terkait adab muta'alim, terhadap pelajaran apa yang harus diutamakan, guru siapa yang harus kita pilih, kita harus bisa lihat. Ya kalau cocok ya ikutin, kalau nggak cocok ya tinggalin, gitu aja ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya karena kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan khilafan. Mari kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.